kebenaran dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-terangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Mengenai kebenaran, di dalam surat Al-Fatihah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah dan ketaatan kepadanya. Itulah kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran yang sekarang diperselisihkan justru malah membuat suatu perselisihan itu menjadi besar, karena pada hakikatnya kebenaran yang sebenarnya adalah Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah dan ketaatan kepadanya. Artinya bahwa kita harus hanya kepada Allah sajalah kita menyembah. Dengan cara bagaimana kita menyembah? Dengan cara kita selalu membaca kitab-kitabnya, perintah-perintahnya, amanat-amanatnya, hukum-hukumnya. Akan tetapi suatu kesalahan besar ketika kita belajar kepada Tuhan, kita menduakan Tuhan dengan beribadah kepada manusia. Kita belajar kepada Allah melalui manusia, melalui Tuhan-Tuhan yang lain, yang notabene sebagai guru atau pemberi nasihat. Di dalam hal ini, pemberi nasihat yang paling utama itu adalah utusan Allah dan Allah sendiri. Selain dari itu, tidak ada pemberi nasihat yang lebih sempurna selain daripada utusan Allah atau Allah sendiri melalui kitabnya. Maka dari itu, menyembah kepada Allah itu mutlak, hanya satu garis, tidak melalui beberapa garis. Ini perlu dipahami oleh semua manusia di muka bumi, karena saat ini ibadah yang kita lakukan kebanyakan melalui perantara atau wasilah-wasilah yang disebut sebagai guru ataupun para penasehat ataupun seorang pemberi bimbingan. Karena yang hakikatnya yang memberi bimbingan itu hanyalah Allah.
Dan seorang utusan pun, para nabi, mereka tidak pernah menisbatkan kepada dirinya untuk menyembah kepada aku, tapi mereka akan berkata, jadilah orang-orang rabani, karena engkau mengajarkan Alkitab dan engkau tetap mempelajarinya. Jadi mutlak seorang nabi pun ketika diberi ilmu oleh Allah, dia tidak akan mengatakan sembahlah aku, tapi dia akan mengatakan bacalah kitab, pelajarilah, menjadilah orang-orang yang rabani, yang orang yang bertuhan. Kita harus selalu fokus membaca kitab-kitabnya, amanat-amanatnya, hukum-hukumnya, itu sangat jelas sekali. Karena sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka di antara mereka, kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadi agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Orang Islam merasa bangga dengan Islamnya, orang Kristen merasa bangga dengan Kristennya, orang Yahudi merasa bangga dengan Yahudinya, begitupun orang Hindu merasa bangga dengan Hindunya, orang Buddha merasa bangga dengan Buddhanya, dan orang Konghucu merasa bangga dengan Konghucunya. Justru ini kesalahan besar ketika mereka hanya mengambil satu kitab dari agamanya dia sendiri. Justru semua kitab adalah ciptaan Tuhan atau yang diturunkan oleh Tuhan kepada seluruh umat manusia untuk dibaca keseluruhannya. Karena semuanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agama kamu semuanya berarti agama yang satu, agama tauhid, agama yang mentauhidkan atau yang memberikan makna bahwa Allah itu hanyalah satu. Tiada Tuhan selain Allah. Maka dari sini kita jelas di dalam surat Al-Fatihah bagi orang Islam sangat jelas sekali, kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Jadi mengenai ibadah kepada Allah, kita tetap mutlak harus membaca kitab-kitabnya, perintah-perintahnya, amanat-amanatnya, dan hukum-hukumnya. Semua kitab, baik dari kitab agama apapun, semuanya harus kita pelajari. Dan kita tidak boleh merasa benci dengan kitab yang lain, karena itu adalah kitab yang diturunkan oleh Tuhan. Kemudian mengenai keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Bagi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah ada, Tuhan itu seperti wujud yang ada di depan kita. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Maka berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Artinya dalam hal ini kita dituntut untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Meminta pertolongan apapun hanya dengan berdoa kepadanya, dengan
rendah diri dan suara yang lembut. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mengenai keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran kita harus kepada Allah menyembah, dan keadilan pun kita harus hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya. Jangan sampai kita sudah menyembah selain Allah dan kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Tanpa kesadaran kita tidak akan pernah kembali kepada jalan yang lurus, sehingga apapun yang kita kerjakan akan menjadi semuanya rancu ataupun dalam arti kata sesat. Tuhan menamakan dirinya Allah Raja yang sebenarnya. Ini mengatakan bahwa raja di antara para raja tidak akan bisa menyaingi Tuhan yang Maha Tinggi. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat pada keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maka dari itu, mengenai kebenaran dan keadilan Allah, saya tegaskan kita harus memperjelas kembali tentang penyembahan kita kepada Allah. Yang pertama, kita harus membaca kitabnya, perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, dan amanat-amanatnya. Kemudian realisasi dari itu, kita meminta pertolongan hanya kepadanya langsung, kita dengan cara berdoa. Dan semua tata cara itu ada semuanya di dalam kitab. Semuanya dibeberkan, semuanya tata cara hidup kita sampai kita mati pun semuanya sudah dituliskan di dalam kitab. Maka dari itu, janganlah kita termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, berpaling kepada Allah, bahkan durhaka kepada Allah. Itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita semua.